Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Labutuni. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Buton. Yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang nun sukun atau tanwin dan mim sukun yang berada pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 1 sampai 10. Ya, baik. Sebelum kita tentukan di mana hukum nun sukun dan tanwin dan hukum mim sukun, maka kita baca terlebih dahulu ayat per ayatnya. Baik, langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya, pada ayat 1 ini saya telah menandakan di mana-mana saja hukum nun sukun dan tanwin dan hukum mim sukun. Yang pertama, ini adalah hukum salah satu hukum mim sukun, yaitu hukum idgham mimi atau idgham mutamatsilain, yang dimana jika mim sukun bertemu dengan sesama mim, maka cara bacanya dengan menidghamkan atau memasukkan nun atau tanwin pada maka cara bacanya adalah menyuarakan mim rangkap atau ditasjidkan. Jadi cara bacanya khalaqakum min nafs. Jadi ditasjidkan di mim setelahnya. Setelah itu bagian kedua ada hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw. Ini adalah salah satu hukum nun sukun dan tanwin, yaitu idgham bila gunnah. Yang dimana jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw, maka cara bacanya yaitu dengan dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya atau ditasjidkan dengan mendengung. Jadi cara bacanya min nafsi wa begitu. Baik, yang ketiga sama juga seperti yang tadi, yaitu hukum idgham bigunnah. Cara bacanya wahidatin wa khalaqa minha. Jadi seperti itu. Baik, yang ketiga ini juga salah satu hukum nun sukun dan tanwin, yaitu termasuk ke dalam izhar halqi, yaitu dibaca jelas, yang dimana cara bacanya
nun mati atau tanwin bertemu menghadap salah satu huruf izhar, maka cara membacanya dibaca jelas di tenggorokan, yaitu cara bacanya wa khalaqa minha, seperti itu. Baik, yang ketiga ini juga sama seperti tadi, yaitu salah satu hukum ini adalah hukum izhar halqi, dan cara bacanya adalah min huma wa bassa min huma. Baik, yang selanjutnya ini tanwin bertemu dengan huruf kaf. Jadi ini adalah salah satu huruf ikhfa syafawi, yaitu dengan cara bacanya ikhfa syafawi adalah nun sukun maupun tanwin masih tetap terdengar tetapi samar-samar antara izhar dan idgham. Lagi pula terus bersambung dengan makhraj huruf berikutnya sehingga kedengarannya seperti berbunyi ng ataupun ny. Jadi cara bacanya yaitu rijalan katsira. Ya, baik, selanjutnya ada tanwin bertemu dengan huruf waw. Maka cara bacanya ini adalah salah satu huruf hukumnya nun sukun idgham bigunnah. Maka cara bacanya katsira wa nisa, ya, didengungkan. Dan yang terakhir untuk ayat 1 yaitu hukum alaikum raqiba. Nah, di sini terdapat hukum mim sukun, yaitu ini izhar syahwawi, yaitu dibaca jelas di bibir dan tertutup. Jadi cara bacanya adalah alaikum raqiba, seperti itu. Baik, kita lanjut ke ayat yang kedua. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabisa bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Baik, kita pindah satu persatu. Di sini ada terdapat hukum mim sukun yaitu izhar syafawi. Maka kalau izhar syafawi dibaca jelas dan tertutup, yaitu dibaca bacanya amwalahum. Ini juga ada hukum yang sama, lahum wala. Nah, selanjutnya ada juga di sini hukum mim sukun juga seperti yang tadi juga, maka cara bacanya amwalahum. Nah, selanjutnya juga ada sama juga hukum izhar syafawi, maka cara bacanya lahum ila. Setelahnya juga ada juga sama seperti yang tadi hukum izhar syafawi, yaitu amwalikum. Baik, dan yang terakhir untuk di ayat 2 ini terdapat hukum nun sukun dan tanwin, yaitu hukum ikhfa yang dimana tanwin bertemu dengan huruf kaf. Maka cara bacanya dengan cara terdengar samar-samar antara izhar dan idgham, lagi pula terus tersambung dengan makhraj huruf berikutnya sehingga kedengarannya seperti berbunyi ng dan ny. Jadi cara bacanya
huban kabira. Nah, baik, seperti itu. Baik, kita lanjut ke ayat yang ketiga. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Baik. Jadi pada kali ini saya akan mempercepat sedikit. Jadi saya hanya menyebutkan hukumnya saja. Dan setelahnya mungkin bisa dilihat dari yang awal tadi cara bacanya seperti apa. Baik, pada ayat yang ketiga ini terdapat di sini ini hukum nun sukun dan tanwin. Salah satu hukum nun sukun dan tanwin yaitu hukum izhar halqi. Ya, ini izhar halqi. Setelahnya ada juga nun sukun bertemu dengan kaf. Ini bacaannya ikhfa. Setelahnya ada juga hukum salah satu hukum mim sukun yaitu mim idgham mimi atau idgham mutamasilain. Yang dimana jika mim sukun bertemu dengan sesama mim. Baik. Lanjut. Di sini juga terdapat nun sukun hukum nun sukun bertemu dengan huruf kha. Jadi ini salah satu hukum izhar halqi. Iya. Yang ini hukum mim mati bertemu dengan a, maka ini hukum izhar syafawi. Dan di sini juga terdapat tanwin bertemu dengan huruf a, maka dibaca baik. Kita sampai di mana tadi? Ya. Lanjut. Pada ayat yang keempat. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Baik, pada ayat yang keempat ini terdapat hukum ikhfa di sini, yang dimana nun bertemu dengan huruf to. Setelah itu ada hukum mim sukun bertemu dengan ain, maka hukum bacanya izhar halqi. Dan selanjutnya hukum tanwin bertemu dengan mim. Ini salah satu hukum nun sukun dan tanwin, yaitu jika maka ini dibacanya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Iya, idgham bila gunnah. Baik, yang ini bacanya tanwin bertemu dengan huruf fa, maka hukum bacaan ikhfa. Dan yang terakhir untuk ayat yang keempat, tanwin bertemu dengan mim, maka hukum bacaannya
hukum bacaannya idgham bigunnah. Ya, idgham bigunnah. Baik, lanjut ke ayat yang kelima. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Baik. Jadi pada ayat yang kelima ini di sini terdapat hukum mim sukun, yang dimana ini bacaannya izhar syafawi, dan selanjutnya ada juga izhar syafawi juga yang ini, dan yang ini juga izhar syafawi, yang ini juga izhar syafawi, selanjutnya juga izhar syafawi, dan ini hukum nun sukun bertemu dengan atau tanwin bertemu dengan mim, maka hukum bacaannya idgham bigunnah. Baik, lanjut kita masuk ke ayat yang ke-6. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Baik, saya langsung saja. Pada di bagian sini terdapat hukum nun sukun dan tanwin bertemu dengan a, maka ini adalah salah satu hukum bacaan ikhfa. Ya. Selanjutnya ini adalah hukum bacaan idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Sebelah sini hukum bacaannya ini hukum bacaannya idgham mimi idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Ini hukum bacaan izhar syafawi, dan yang ini hukum bacaan ikhfa. Yang ini hukum bacaan ikhfa juga. Yang ini hukum bacaan tanwin bertemu dengan fa. Ya, ini hukum bacaan ikhfa. Selanjutnya ini adalah hukum bacaan ikhfa juga. Yang ini hukum bacaan ikhfa juga. Dan di bawah sini ada hukum bacaan ikhfa. Bukan. Ini ada hukum bacaan mim sukun bertemu dengan a, maka hukum bacaannya itu izhar syafawi. Yang ini adalah izhar syafawi juga. Itu untuk ayat yang ke-6. Baik, kita lanjut ke ayat yang ke-7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Baik,
Ya, di sini terdapat hukum tanwin bertemu dengan huruf mim. Maka hukum bacaannya adalah idgham bigunnah. Selanjutnya di sebelah sini juga tanwin bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacaan sama seperti tadi, yaitu idgham bigunnah. Baik. Selanjutnya sebelah sini ada tanwin bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacaannya idgham bigunnah. Sudah dijawab tadi ya? Sorry. Oke, lanjut ke ayat yang ke-8. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Baik. Pada ayat yang ke-8 ini, di sini terdapat hukum mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacaannya idgham mimi atau idgham mutamattsilain. Yang ini sebelah sini di mana mim bertemu dengan huruf mim sukun bertemu dengan huruf qaf, maka hukum bacaannya izhar syafawi. Sebelahnya ini adalah hukum tanwin, di mana tanwin bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacaannya idgham bigunnah. Baik. Lanjut ke ayat yang ke-9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya, baik. Ya, sebelah sini terdapat nun sukun bertemu dengan huruf kha, maka hukum bacaannya adalah izhar khalqi. Ya. Dan sebelah sini ada hukum ada mim sukun bertemu dengan huruf dha, maka hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Dan sebelah sini ada tanwin bertemu dengan huruf do, maka hukum bacaannya ikhfa. Dan di sini juga ada huruf tanwin bertemu dengan huruf kha, maka bacaannya adalah hukum bacaan ikhfa. Dan terakhir sebelah sini ada huruf tanwin bertemu dengan huruf sa, maka hukum bacaannya ikhfa. Baik. Kita lanjut ke ayat yang terakhir untuk pembahasan kali ini. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Baik. Di ayat terakhir ini terdapat satu hukum di sebelah sini, yaitu yang dimana mim sukun bertemu dengan huruf nun atau na, maka hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Seperti itu. Baik. Ya, baik, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yang dimana mengkaji hukum nun sukun dan tanwin dan hukum mim sukun dalam Quran surah An-Nisa ayat 1-10. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dalam bacaan saya tadi. Jika ada kesalahan itu murni dari diri saya sendiri, dan jika ada kelebihan atau kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.